Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai ruang lingkup keuangan negara. Nah, jadi kalau di negara kerajaan itu, ruang lingkup keuangan negara merupakan semua bentuk pengeluaran baik untuk kegiatan pelayanan masyarakatnya maupun pengeluaran untuk keluarga kerajaan dan bagaimana cara mendapatkan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri, itu kita pernah mengalami namanya masa Orde Baru ya. Jadi ada perbedaan atau pergeseran ruang lingkup keuangan negara di masing-masing orde. Jadi kalau misalnya semakin luas kegiatan atau aktivitas suatu negara, maka semakin luas pula lingkup dari ilmu keuangan negara. Nah, corak ataupun warna dari keuangan negara berbeda tergantung kepada filsafat pemerintah yang dianut oleh suatu negara. Nah, pada masa Orde Baru, itu kan kebijakannya sentral ya, tersentralisasi. Artinya semua kewenangan berada di pusat. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru, keuangan negara didominasi oleh pembiayaan kegiatan dan peran pemerintah yang sentralistik. Jadi, untuk pengelolaan keuangan negara di provinsi, kabupaten, dan kota itu menyesuaikan dengan pola yang telah ditetapkan oleh pusat. Sedangkan saat ini ya, yang kita rasakan itu adanya otonomi daerah, pemberlakuan otonomi daerah. Jadi yang awalnya sentralisasi saat ini yaitu desentralisasi. Artinya di sini daerah memiliki peran yang sama kuatnya gitu ya dengan pemerintah pusat. Jadi pergeseran ini menjadikan pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan itu lebih banyak diserahkan kepada daerah, kabupaten, dan kota, baik untuk pengeluaran dan pembiayaan kegiatan-kegiatan maupun pengelolaan sumber oleh daerah untuk membiayai kegiatan, peran, fungsi, dan pemerintah daerah. Jadi adanya pergeseran dari Orde Baru sehingga dari Orde Baru ke masa sekarang ini sehingga ruang lingkupnya berbeda. Nah, ini secara umum ini bahwa ruang lingkup negara itu ada pengeluaran atau belanja negara, ada penerimaan negara, dan dampak pengeluaran negara atau belanja negara dan penerimaan negara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Jadi di sini bisa dikatakan dampak APBN dan APBD terhadap kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan ini merupakan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Jadi yang pertama, hak negara itu untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. Ada penerimaan negara, ada pengeluaran negara,
ada penerimaan daerah dan juga pengeluaran daerah. Serta kekayaan negara atau daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian ada kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum, serta kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, untuk asas pengelolaan keuangan negara, ada kesatuan, universalitas, tahunan, dan spesialitas. Kalau kesatuan itu maksudnya adalah pendapatan dan belanja negara ini disajikan dalam satu dokumen anggaran. Jadi nanti di akhir ya pelaksanaan APBD dan APBD itu akan disajikan dalam satu anggaran. Kemudian universalitas. Nah, ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Kalau tahunan itu berlakunya 1 tahunnya dari 1 Januari hingga 31 Desember. Dan spesialitas itu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Nah, kemudian ada Undang-Undang Keuangan Negara, ini ada asas baru ya, penambahan. Yang pertama akuntabilitas. Ya, kalau akuntabilitas berarti kegiatan ini bisa dapat dipertanggungjawabkan ya. Setiap program, setiap penggunaan uang negara itu harus ada pertanggungjawabannya. Kemudian proporsionalitas, artinya mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan negara. Profesional, jadi harus kegiatan ini, keuangan negara ini harus dilaksanakan berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian keterbukaan. Jadi di sini hak masyarakat ya untuk tahu tentang informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Jadi kalau misalnya hasil audit itu memang seharusnya terbuka untuk umum. Jadi kita sebagai masyarakat bisa mengakses hasil audit dari BPK terhadap kementerian, lembaga gitu ya, maupun pemerintah pusat dan daerah, karena kita bisa melihat apakah instansi-instansi tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi di situ ada keterbukaan, kita bisa melihat informasi-informasi tersebut. Kemudian ada asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Jadi kalau BPK itu yang memeriksa kementerian lembaga tadi ya. Jadi dia memeriksa apakah laporan keuangannya itu laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah itu misalnya opininya wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian, seperti itu. Jadi BPK yang berhak untuk menilai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.